السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari aqidah al-islamiyah, di mana pada kesempatan terakhir dulu kita sudah membahas beberapa hal dari kitab Usulul Iman fi Daw'il Kitab was Sunnah yang berkaitan dengan orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kita bahas pembahasan secara global tentang sihir, tentang perdukunan, tentang ilmu nujum, tentang ahli nujum dan seterusnya. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan mengulangi pembahasan tentang sihir, perdukunan dan seterusnya itu lebih rinci, supaya kita lebih memahami dan lebih mudah untuk menghindarinya. Ulun akan ambilkan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Sekarang kita bahas tentang sihir. Tentang sihir. Pertama, apa definisi dari sihir? Lughatan, secara bahasa, sihir itu berarti ma khafiya wa latufa sababu. Ini sesuatu yang tersembunyi dan sebabnya itu tidak terlihat, tidak kasat mata. Itu arti sihir secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, sihir itu adalah ruqa wa azaim wa ta'awid wa adwiyah wa aqaqir tu'athir 'ala al-qalbi wal badani bi'iznillah. Jadi sihir itu adalah jampi-jampi, kemudian mantra-mantra, atau aqaqir, semacam ramuan-ramuan dan semacamnya, yang bisa mempengaruhi hati seseorang, bisa mempengaruhi badan seseorang, namun itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sihir bisa mempengaruhi hati, sehingga ada istilahnya pelet
Ya, lawan dari pelet apa? Kalau pelet kan jadikan orang sangat cinta, ya, yang awalnya benci tiba-tiba langsung sangat cinta, bahkan nggak mau pisah gitu. Ya, artinya berlebih-lebihan, tidak wajar gitu. Ya, bahkan sampai anak-anak muda mengatakan cinta ditolak dukun bertindak, itu haram kayak gitu tuh. Ya, itu moto yang haram gitu. Nah, jadi bisa mempengaruhi hati seseorang yang awalnya benci jadi cinta, atau sebaliknya yang awalnya cinta jadi benci. Kalau bahasa kami di Lombok namanya semeri. Ya, semeri itu awalnya orang saling mencintai, ketika kena sihir ini langsung saling benci. Ngelihat pasangannya pun, biasanya suami istri ya, ada orang misalnya iri sama suami istri yang Masya Allah selalu saling mencintai, kemudian disihir, ya tiba-tiba keduanya saling membenci. Ya, ngelihat pasangannya pun ya kadang maunya benci sekali pokoknya. Nah, itu mempengaruhi hati atau mempengaruhi badan seseorang. Ya, makanya kita kenal ada istilah santet. Ya, itu termasuk bagian dari sihir. Ya, bahkan ada sampai membinasakan saudaranya, ya, atau menimbulkan penyakit dan semacamnya yang kalau didiagnosa oleh dokter itu tidak bisa gitu. Ya, di luar kemampuan dokter. Nah, namun ingat itu semua adalah biiznillah. Itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Ya, yang sifatnya apa? Kauni. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak keluar dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bukan berarti kemudian kita menyalahkan Allah. Haram bagi kita menyalahkan perbuatan Allah. Allah Azza wa Jalla menjadikan ada baik, ada buruk, ada keburukan itu dengan hikmah di balik itu yang Allah inginkan. Pada perbuatan Allah itu adalah baik. Keburukan itu ada pada makhluk itu sendiri, bukan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menciptakan syaitan, menciptakan hewan berbisa, ya, itu ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Sehingga kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang Allah perbuat, pada setiap apa yang Allah izinkan terjadi di muka bumi ini. Adapun keburukan itu kita nisbatkan kepada makhluk, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun semuanya terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian aqsamus sihri, macam-macam sihir. Qismani, ada dua macam. Pertama adalah sihir yang hukumnya syirkun akbar. Ya, sihir yang hukumnya syirik besar. Wa huwa alladhi yakunu biwasitatil jin wasyayatin. Itu sihir yang menggunakan media jin. Sihir yang tukang sihirnya itu minta tolong kepada jin, kepada syaitan. Ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim wa yasjudu lahum liyusallitahum 'alal mas'ur. Di mana biasanya tukang sihir itu? Dia akan melakukan ritual-ritual tertentu kepada jin, kepada setan itu, supaya kemudian setan atau jin itu mau membantunya. Dan biasanya yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, dan ada yang disuruh melakukan misalnya menginjak Al-Quran. Nanti kalau itu dia lakukan, syaitan nurut sama dia. Apa yang disuruh akan dilakukan oleh syaitan. Ya. Atau ulun pernah dengar ada yang disuruh nulis Al-Quran dengan katanya darah haid gitu.
Ya, macam-macam lah. Ada yang disuruh membunuh, ya, mengumpulkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Ya, ada yang disuruh makan mayat dan seterusnya. Ya, itu semua adalah bentuk ritual-ritual kepada jin, kepada syaitan yang dilakukan oleh sebagian orang supaya jin itu atau syaitan itu mengikuti perintahnya. Ya, maka dengan demikian, dengan melakukan ritual-ritual itu, si tukang sihir ini telah menyembah syaitan atau jin itu sendiri, sehingga dia bisa kafir. Pelaku sihir itu sepakat para ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, jadi ini sihir yang syirik besar, sehingga pelakunya bisa kufur, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, ada yang fiskun wa udwan. Ada sihir yang tidak sampai pada derajat kekafiran, kekufuran, namun ini adalah bagian dari bentuk kefasikan, kemaksiatan, dan bisa menimbulkan permusuhan. Wa huwa alladhi yakunu biwasitatil adwiyah wal aqaqir wa nahwiha. Itu sihir yang menggunakan media ramuan-ramuan, kadang ada trik-trik ramuan-ramuan kimiawi, ya, sehingga terjadi sesuatu yang nampaknya luar biasa, tapi pada kenyataannya itu memang ada triknya, ada khusus campuran-campuran kimianya gitu. Ya, sehingga misalnya sesuatu dia tiba-tiba terbakar misalnya, terus tiba-tiba dia luar dari hal yang biasa kita saksikan. Wa min dzalika aidan khiffatul yad wa tala'ub 'alal a'yun. Nah, termasuk kata beliau di sini, sihir yang hukumnya kefasikan adalah sihir yang menggunakan kecepatan tangan. Ya, kecepatan tangan untuk mengelabui, untuk menipu manusia. Nah, ini termasuk haram juga hukumnya. Ya, yang pakai trik-trik atau alat-alat kimia dari itu. Ya, ada yang pakai kris. Kris itu bisa dibeli di toko online. Jadi kalau pas di bagian tertentu nanti nyala krisnya. Padahal itu memang ada tombol nanti dipegang khusus di sana untuk mengelabui orang yang sakit gitu. Ya, macam-macam lah orang-orang sekarang untuk cari duit gitu. Ya. Nah, kemudian apa hukum dari sihir ini? Pertama kata beliau, in kana sihru minal qismil awal fahuwa kafirun wa yuqtalu qatla riddatin. Kalau pelakunya itu adalah pelaku sihir yang pertama, yang menggunakan ritual-ritual peribadatan kepada jin, kepada syaitan, maka di sini sepakat ulama mengatakan orangnya kafir. Ya, sehingga dia harus disuruh untuk bertaubat, syahadat kembali. Kalau dia mau, alhamdulillah. Ya, tapi kalau enggan, maka dia dibunuh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, disebutkan haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dipancung dengan pedang. Maka di zaman Umar bin Khattab itu tukang-tukang sihir dibunuh oleh beliau. Karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang melakukan bukan masyarakat yang main hakim sendiri, enggak, atau organisasi tertentu juga enggak. Ini yang melakukan pemerintah, aparatur negara. Kalau hukum Islam itu ditegakkan, ya, kalau di negara kita memang nggak bisa karena nggak ada undang-undangnya untuk hal itu. Ya, tapi kalau di negara-negara Arab sebagiannya seperti Arab Saudi,
Sebagian pernah dulu ada tukang sihir yang dipenggal dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang melakukan pemerintah, aparat negara, ya bukan masyarakat yang main hakim sendiri begitu. Kemudian yang berikutnya, in kana sihruhu minal qismi tsani. Kalau sihirnya itu adalah termasuk dari jenis sihir yang kedua, yang cara nipu-nipu orang tadi itu dengan trik-trik tertentu, ya, maka la yakfur walakinnahu yu'addu fasiqan 'asiyan. Maka orang seperti ini dia tidak kufur, ya, tidak kafir, namun dia telah terjerumus ke dalam kefasikan dan kemaksiatan. Hukum pelakunya apa? Dari sisi negara atau pemerintah, itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah Islam maksudnya. Dia akan ditangkap, entah di penjara atau itu kembali kepada pemerintah. Itu istilahnya namanya ta'zir. Ya, ta'zir itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan begitu. Nah, kemudian selanjutnya ad-dalil ala anna sihra kufrun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Yang artinya, dan mereka, ya, tidaklah mengajarkan seseorang tentang sihir itu, melainkan dikatakan sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kufur gara-gara mempelajari sihir ini. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mempelajari sihir itu bisa kufur, khususnya sihir yang pertama tadi. Ya. Kemudian faman fa'alahu aw ta'allamahu aw radiya bihi kafara wa kharaja minal Islam. Nah, barang siapa orang yang melakukan praktik sihir, atau dia mempelajari sihir, atau dia membenarkan praktik-praktik sihir, dia mengatakan sihir itu boleh-boleh aja, maka orang-orang seperti ini ya bisa kufur, bisa keluar dari agama Islam. Maka hati-hati kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukmun nusyrah. Apa hukum nusyrah? Apa yang dimaksud dengan nusyrah? Hiya fakkus sihri anil mashur. Itu menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Itu namanya nusyrah. Wa huwa naw'an. Ini ada dua macam. Pertama adalah halus sihri bisihrin. Itu mengobati sihir dengan sihir. Apa hukumnya? Wahya muharramun. Ini hukumnya haram. Ya, misalnya ada saudaranya kena sihir, dia panggil tukang sihir untuk mengobati saudaranya itu, sehingga tukang sihir lawan tukang sihir gitu. Sihir diobati dengan sihir. Ya, nah ini hukumnya haram, nggak boleh. Ya, wa min amali syaitan, bahkan itu termasuk dari kerjaannya syaitan. Kemudian yang kedua adalah halus sihri birruqyah wa ta'awudat asy-syar'iyyah wal adwiyah al-mubahah. Itu mengobati sihir dengan ruqyah, dengan jampi-jampi yang syar'i, dan dengan obat-obat yang mubah. Nah, maka ini diperbolehkan. Ya, ada saudara kita misalnya kena sihir, kita ruqyah. Atau kita panggil tukang ruqyah, yang ruqyahnya ruqyah yang syar'i, tapi yang betul-betul menggunakan Al-Quran, doa-doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
atau dengan ramuan-ramuan seperti misalnya dengan daun bidara, ya itu kan dianjurkan. Di antara bentuk ruqyah juga, ya ada orang kena sihir, ya bisa ambil 7 helai daun bidara, kemudian ditumbuk, ya tumbuk campur air, kemudian bacakan doa-doa ruqyah mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, As-Saffat, ya surah ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Ya begitu pula doa-doa ruqyah dari hadis-hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik Allah yashfik, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifa, dan seterusnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibacakan. Bisa air itu dibuat banyak, 1 ember gitu. Yang tadi dicampur ramuan dari daun bidara itu yang sudah ditumbuk. Itu dibacakan. Baru nanti dipakai mandi oleh orang yang terkena sihir itu. Pakai mandi gitu. Ya, itu salah satu cara untuk mengobati sihir yang syar'i begitu. Ya, anak kita misalnya malam hari bangun masih bayi, nangis terus, dikasih ASI ke demunya, ya. Padahal terlihat sehat aja, awaknya nggak ada yang sakit, nggak ada yang, tapi nangis. Bisa jadi itu gangguan jin, gangguan syaitan. Bisa kita ambil 1 gelas air, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang tadi itu. Ya, kemudian dengan air itu kita usap bagian ubun-ubunnya, tengkuknya, tangannya, kakinya, perutnya, punggungnya. Insya Allah ya akan reda, biiznillah, asal kita yakin saja. Kalau itu memang dari gangguan jin, biasanya akan diam dia. Ya. Nah, ini cara-cara yang diajarkan oleh syariat kita begitu. Ya, maka jangan pernah kita menggunakan cara-cara yang haram. Ya, sihir diobati dengan sihir itu nggak boleh. Dan cara yang paling ampuh, ya selain kita meruqyah, adalah dengan mencari buhulnya itu. Memang itu yang paling cepat, ya menghilangkan pengaruh sihir itu. Cuman masalahnya tempat buhulnya itu yang ngalih nemukannya. Ya, jadi kalau buhulnya sudah ditemukan kemudian dimusnahkan, biiznillah, dengan izin Allah biasanya hilang pengaruh sihir itu. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini at-tabligh anis sahara wa tahdhir minhum. Jadi peringatan kepada para tukang sihir. Yajibut tabligh anis sahara wa tahdhirun nas minhum. Jadi wajib mengingatkan, mendakwahi para tukang-tukang sihir agar bertaubat dari perbuatannya itu. Dan juga semestinya bagi kita mengingatkan manusia dari buruknya perbuatan sihir itu. Lianna dzalika min inkaril munkar wan nushu lil muslimin. Karena itu termasuk dari mengingkari kemungkaran dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian alamat yu'rafu bihas sahir. Di antara tanda-tanda yang dengannya mungkin kita bisa mengenali kalau itu adalah perbuatan sihir. Ya, seperti misalnya seorang datang ke seorang yang dianggap bisa mengobati. Ketika datang, tiba-tiba orang itu apa? Ya'khudhu atharan min atharil marid. Orang yang ingin mengobati itu minta sesuatu bekas dari yang sudah dipakai oleh orang yang sakit itu. Ya, biasanya ini tanda-tanda nggak benar cara pengobatan gitu. Ya, entah dia minta rambutnya misalnya, ya dia minta bagian baju yang sudah kena keringatnya misalnya oleh si tukang yang katanya bisa ngobatin ini.
Nah, itu bisa dilihat itu ada tanda-tanda nggak benar cara pengobatan kayak gitu. Ya. Kemudian juga kitabatut tolasim. Ada juga ya ketika seorang datang berobat kepada dia, maka orang itu menuliskan tulisan-tulisan yang nggak jelas, rajah-rajah nggak jelas. Ya, dia tulis huruf waw, huruf ba, terbolak-balik nggak jelas, nggak bisa dibaca. Kemudian disuruh bawa pulang ke rumah jadi jimatnya, itu nggak benar gitu. Ya, kalau ada yang punya pengobatan seperti itu nggak syar'i, bahkan bisa menjerumuskan pada syirikan kayak gitu. Kemudian juga tilawatul azaim wa tolasim ghairil mafhumah. Bisa kita datang berobat kepada seorang, tiba-tiba dia mengucapkan jampi-jampi yang kita nggak pahami. Ya, dari Al-Quran enggak, dari hadis juga enggak, bahasa kita pun enggak. Cuman geramang-geramang begitu saja. Walaupun mungkin diawali dengan bismillah. Kadang-ada untuk ngelabui korbannya, pasiennya itu diawali dengan bismillah. Tapi setelah itu enggak jelas, qomat kami enggak jelas. Ya. Nah, walaupun ada pengaruhnya. Kadang ya para jamaah yang Allah muliakan, perbuatan-perbuatan seperti itu kadang bisa menyembuhkan. Tapi sembuhnya seseorang dengan cara-cara yang enggak syar'i seperti itu bukan dalil untuk membenarkan perbuatannya itu. Kita tidak pungkiri memang ada yang sembuh, tapi itu bukan dalil untuk melegalkan perbuatannya itu. Ya, ibarat orang mencuri, kalau dia berhasil mencuri, apa kita katakan mencuri itu boleh? Ya, sama dengan ini, dia berobat kepada tukang sihir, orangnya sembuh. Bukan berarti kemudian itu menunjukkan perbuatan sihirnya itu benar gitu. Ya, tetap salah walaupun orangnya sembuh. Ya, belum ada cerita dari pelakunya langsung, masih sepupu sama orangnya, agak-agak lucu ya. Jadi dia waktu begawi di Malaysia, mungkin pernah kisahkan ya, lama begawi di Malaysia, itu dia didatangi oleh seorang pemuda yang lagi itu yang nggak diterima ya cintanya gitu, minta sama dia. Maka oleh orang ini yang masih ada hubungan keluarga sama dia, ngajarin pemuda itu ucapan-ucapan yang dia pun nggak pahami gitu. Ya, yang kalau kita di Lombok itu jadi mainan anak-anak. Ya, bunyinya itu ding ding sih memega lekak bayar. Artinya itu kita pun nggak pahami, cuman jadi mainan-mainan anak-anak ketika mainan ini. Itu diajarkan kepada pemuda itu dan dipraktikkan, sekalinya benar. Ya, tiba-tiba si perempuan itu jatuh cinta sama dia. Maka pemuda itu langsung datang ke dia, bawa duit, bawa hadiah. Ya, padahal dia sendiri nggak yakin gitu. Ya, asal-asalan aja ngajar. Ternyata bisa gitu loh. Artinya ya, maksud ulun menceritakan ini, kadang memang bisa berhasil, tapi itu bukan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan itu. Ya. Dan hasil dari mengajarkan halal seperti itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga contoh yang lain dari bentuk-bentuk praktik sihir sehingga kita bisa melihat bahwasanya ini cara pengobatan yang dilarang oleh syariat adalah ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyanatin liyadbahu wa la yadhkuru ismallahi alaihi. Sebagian dari mereka kadang minta hewan dengan sifat tertentu. Ya, si pasiennya datang mengeluhkan sakit ini misalnya. Nanti si tukang mengobati ini bilang besok bawa ayam misalnya, yang bulunya semuanya warna hitam.
Ya, bawa ke sini. Nah, kemudian itu dia sembelih, kemudian dengan darahnya mungkin dia dibaluri di bagian-bagian tertentu pada orang yang sakit, ya, atau di tempat-tempat tertentu. Nah, ini nggak benar sudah. Ya, cara pengobatan seperti itu nggak benar, harus dijauhi. Ya, mudah-mudahan nggak ada di Kuala ini. Ada ya, harus dijauhi. Ya. Kemudian yang berikutnya, i'ta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'at bidakhila huruf atau arqam. Itu ada sebagian mereka juga memberikan kepada orang yang sakit, ya, semacam jimat-jimat. Ya, ya kalau kita ya kayak apa? Yang bentuk apa? Semar apa namanya? Kadang itu dikasih untuk dijadikan jimat sebagai pasiennya dan seterusnya. Ya, apalah istilahnya ulun ke depan juga itu. Ya, ada juga katanya kacang jin. Bentuknya kayak kacang itu. Artinya itu kalau ditaruh di rumah, ya, itu bisa sebagai pagar gaib bagi rumahnya. Ya, artinya nggak akan diganggu oleh siapapun. Itu semua hukumnya haram. Kemudian juga yu'ti lil marid awraqan yahriquha wa yatabakharu biha. Misalnya bentuk lain juga dia memberikan kepada orang yang sakit, ya, satu kertas yang ada tulisannya kemudian dibakar, lantas kemudian disuruh menghirup asapnya, ya, atau dia memberikan kepada orang yang sakit sesuatu yang disuruh untuk menguburkannya di tempat tertentu misalnya. Nah, hal-hal yang kalau ada aneh-aneh seperti ini harus kita jauhi dan nggak boleh percaya, karena itu kan nggak ada hubungannya dengan penyakit kita. Ya, jadi berobat, ya, para jamaah yang ulun muliakan, berobat kapan diperbolehkan? Ya, disebutkan oleh para ulama itu ada dua setidaknya. Ya, dua syarat baru dikatakan berobat itu syar'i atau dibenarkan oleh syariat. Pertama adalah obat yang digunakan itu sudah terbukti secara medis atau secara praktik masyarakat yang ada, maksudnya itu bisa mengobati. Ya, seperti kita berobat dengan obat-obat kimia, obat-obat herbal, ya silahkan. Ya. Atau yang kedua, tidak terbukti secara medis, tapi secara dalil itu diperintahkan. Ya, seperti dengan ruqyah tadi itu. Secara medis nggak bisa. Ya, para dokter nggak bisa membuktikan kayak apa ruqyah itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Tapi kan ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Ya, bagaimana para sahabat ada yang menjampi seorang tokoh kaum yang kena sengatan kalajengking atau hewan berbisa lainnya dengan dibacakan Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, benar apa yang kau lakukan? Bahkan sahabat itu dikasih kambing sebagai bayarannya, dan kata Nabi SAW halal itu. Ya, secara medis nggak terbukti ruqyah itu, tapi menurut dalil yang ada itu disyariatkan, maka silahkan berobat dengan itu. Nah, kalau tidak ada dua syarat ini, secara dalil tidak ada, kemudian secara medis juga nggak ada buktinya, ya, maka kita tidak boleh berobat dengannya. Seperti yang kita sebutkan seperti ini. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu dia kaitan dengan sihir, ya. Berapa menit lagi? 8 menit. Ya, kita bahas kaitan dengan al-kahanah wal arrafah, tukang dukun dan tukang ramal.
Ta'rifuhu, definisinya adalah huwallazi yukhbiru amma fil mustaqbal an tariqil jinni wasyayatin. Itu mereka yang mengabarkan sesuatu peristiwa yang akan datang melalui perantara jin dan syaitan. Jadi dia berserikat dengan jin, berserikat dengan syaitan. Kemudian jin dan syaitan itulah yang memberikan dia berita-berita tentang kejadian akan datang, yang dimana itu adalah hasil curian syaitan itu dari berita langit. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tilkal kalimatul haq yakhtatafuhal jinni fayakdzibu biha." Ya. Jadi kata Nabi SAW, itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin, yang dengannya kemudian para tukang ramal, tukang dukun itu membuat kebohongan demi kebohongan. Makanya kadang ya dari ucapan-ucapan tukang ramal, dukun itu ada yang benar, ada yang sesuai dengan kenyataan masa depan yang ada. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kebetulan, atau yang kedua dia memang mendapatkan kabar dari syaitan, dari jin yang dia berserikat dengannya, di mana jin itu mencuri berita dari langit. Ya. Kemudian itu definisi kahin, ya. Kahin atau dukun. Kemudian ada arraf. Arraf itu peramal. Huwallazi yadda'i ma'rifatal umur al-hadirah kama'rifati makanil masruq wad-dhallah bituruqin khafiyah. Itu seseorang yang mengaku mengetahui ya hal-hal yang sedang terjadi. Jadi kalau dukun tadi, definisi di kitab ini, kalau dukun ini dia mengetahui sesuatu yang akan datang. Kalau ini yang sedang terjadi, kama arifati makanil masruq, seperti dia mengaku mengetahui tempat sesuatu yang hilang misalnya, dengan cara-caranya tersendiri gitu. Ya, ada orang kehilangan emas misalnya, kehilangan kalung, datang dia ke arraf ini. Ya, nanti dia yang buat ritual-ritual tentu, kemudian ya dikasih tahu tempatnya. Ya kadang bisa benar, dan itu dengan bantuan jin bisa benar. Ya. Tapi seringkali dia berbohong dalam hal itu. Nah, kemudian iddi'a'u ilmil ghaib. Mengakui perkara-perkara gaib. Jadi kembali ya, sebelum kita masuk ke ini, tukang dukun ataupun ramal dan semacamnya, ya hakikatnya mereka semua adalah pendusta. Ya, para pendusta yang wajib kita dustakan. Jadi sihir dengan dukun ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaannya ya. Kalau kesamaannya, sihir dan dukun itu sama-sama perbuatan kufur. Sama-sama perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa menjerumuskan pada kekafiran. Perbedaannya apa? Kalau sihir itu kita wajib mengakui sihir itu ada pengaruhnya. Bahwasanya sihir itu betul-betul ada pengaruhnya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yufarriquna bi bainal mar'i waz zawji. Jadi sihir itu bisa memisah antara suami istri yang awalnya saling mencintai, tiba-tiba saling membenci, bahkan sampai terjadi perceraian. Ya, itu memang bisa terjadi, tapi itu semua tidak keluar dari ketetapan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dukun itu wajib kita dustakan, haram untuk kita membenarkannya. Walaupun terkadang ucapannya itu ada yang benar karena dapat curian dari
berita curian dari setan tadi. Tapi kita wajib mendustakan tukang ramal, ya tukang dukun, ya apa namanya, ahli nujum dan semacamnya yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang akan datang dengan cara-cara mereka itu. Ini bedanya. Ini kalau sihir kita wajib mengakui betul-betul ada pengaruhnya. Tapi kalau dukun wajib kita dustakan. Ya, kenapa? Karena orang yang mengetahui perkara gaib, ya itu berarti dia telah berani menyetarakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya. Nah, sehingga dengan dalil ini kita wajib mendustakan para dukun, para tukang ramal dan seterusnya itu. Tapi kalau tukang sihir, kita wajib percaya bahwasanya pengaruhnya itu benar-benar ada. Tapi sekali lagi itu semua tidak keluar dari izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menyakiti seseorang, mempengaruhi hati seseorang, melainkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya sedikit ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.